Gue heran, siapa yang ide pertama kali buat make alat tes COVID-19 bekas yang ada di Bandara Kuala Namu itu? Ini kan alat buat meriksa penyakit gitu loh. Dan gue yakin orang ini nggak jijik kalau diajak temannya buat gonta-ganti pakai tusuk gigi. Masih cemen itu mah. Jumpa lagi di Opini Valdo Maldini. Erick Thohir mengamuk. Direksi BUMN Kimia Farma Diagnosa diberhentikan semua akibat kasus antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Medan. Di tengah kondisi yang sulit ini, ternyata masih ada oknum broker-broker BUMN yang panen besar. Orang lagi kemarau, sawahnya malah basah sendiri. Apalagi itu dilakukan dengan cara melangkahi kaedah hukum dan aturan. Permainan di industri farmasi memang sangat mengerikan. Nggak cuma di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Ada uang besar yang ada di sana. Jualan alat tes secara jujur dan fair aja, itu bisa dapat untung gede banget. Baru-baru ini, Roche Holding, perusahaan asal Swiss, mengakuisisi perusahaan Genmark yang berfokus pada pengembangan alat tes asal Amerika Serikat. Dan nilainya nggak main-main, mencapai kurang lebih 25 triliun rupiah. Sebegitu besarnya potensi bisnis alat tes ini. Nah, ini di Indonesia malah ada oknum yang pakai residu alat tes yang biasanya itu dimusnahkan, dianggap sebagai limbah medis dan berbahaya. Tentunya mereka bisa dapat easy money yang tidak sedikit dari hal itu. Coba kalau itu terjadi di seluruh Indonesia, berapa mereka bisa dapat duit, berapa juga orang yang bakal dalam bahaya. Tercatat, sudah 9.000 orang lebih menggunakan alat tes antigen bekas itu. Jumlah ini setara dengan jumlah warga satu kelurahan yang berpotensi tertular COVID-19, yang mana itu bisa aja menularkan ke satu kecamatan, naik ke kabupaten, bahkan negara. Ini udah semacam genosida gaya baru. Kejahatan semacam ini tentu tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua orang saja. Ini sistemik. Kalau itu terjadi, tentunya ada kelalaian dari top level manajemen juga. Biasanya di Indonesia, kesalahan anak buah tanggung sendiri. Prestasi anak buah adalah hasil kehebatan atasannya. Ini kultur feodal yang masih berkembang di Republik kita hingga hari ini. Kalau di negara-negara yang punya maksud saya, warganya mayoritas memiliki integritas. Biar nggak makin banyak yang sensi sama saya, pimpinan perusahaan yang melakukan kesalahan fatal ini sudah mundur dari jabatan. Sebab apa? Sekali lagi, ini soal nyawa. Erick Thohir, Menteri BUMN, tentu naik pitam. Dia pengusaha kelas dunia yang tahu bagaimana industri bekerja, termasuk farmasi. Dan ini tidak bisa diberikan toleransi. Menteri Erick adalah pengusaha modern yang tidak terpengaruh adanya budaya feodal dan ia langsung turun tangan. Dia ingin pimpinan sebuah lembaga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak buahnya. Memberhentikan pimpinan BUMN Kimia Farma Diagnosa adalah bentuk pertanggungjawabannya. Anak buah salah berarti ada kelalaian pimpinan. Ini kultur baru yang hendak dibangun di Republik kita. Jika ada bukti hukum memperlihatkan keterlibatan pimpinan BUMN ini, itu urusan hukum. Bagi ex-il Presidente Inter Milan ini, tugas utamanya adalah memastikan hanya orang yang berintegritas yang akan melayani dan bekerja di perusahaan plat merah. Dia ingin meyakinkan kepada publik bahwa BUMN yang melayani bukan sesuatu yang hanya di mulut saja. Tidak hanya kata-kata manis, tentunya ini tidak hanya berlaku untuk Kimia Farma Diagnosa,
namun juga seluruh perusahaan plat merah yang mempengaruhi hajat hidup publik. Itulah alasan Pak Jokowi memilih Bapak Erick Thohir. Jika kultur perusahaan plat merah dapat diubah, maka manfaatnya juga sangat besar bagi masyarakat. Namun, bila pembiaran ini sering terjadi, BUMN pasti akan menjadi beban di masa depan. Sampai jumpa lagi di Opini Valdo Maldini.